Kita lanjutin lagi ya, bikin database absensi mahasiswa ya. Ini contohnya nanti seperti ini. Ini sudah jadinya ya. Kalau udah jadinya, kalau sekarang kan masih tahap. Ini kita close dulu ya. Seperti biasa kita lanjutin, kita ke VS Code ya, Visual Studio Code. Kita lanjut run as administrator ya. Kita ngelanjutin yang kemarin kita belum bikin file koneksi sama logoutnya ya. Nah ini baru di menu kemarin itu menu. Ini abaikan aja ya, abaikan aja. Ini kita bikin new file lagi, koneksi titik php ya, enter. Atau misalkan nama ininya kan mahasiswa baru ya, mahasiswa baru itu kan underscore titik php seperti itu. Tapi bikinnya koneksi aja deh ya, koneksi titik php koneksi sorry teman-teman, koneksi titik php, enter ya. Kita di mahasiswa baru, kita create di sini, create filenya ya. Seperti biasa kita ketik coding lagi. Nah untuk dikoneksi ini teman-teman lagi harus ketik coding lagi ya. Oke, db titik php db titik php itu tadi nama ininya, filenya ya. Seperti biasa seperti ini tanda tanya ya teman-teman ya. Oke. Nah main yuk. Sorry teman-teman, ada iklan sedikit ya. Seperti itu, lagi ngajakin temannya main ya. Dolar host sama dengan localhost titik 2 localhost. Oke, localhost titik koma. Seperti biasa ada titik koma. Lanjut lagi user titik koma kutip 2 root. Oke, root titik koma enter ya. Lanjut lagi password, kita singkat aja ya, titik 2 kutip 2 sorry. Passwordnya kita sama dengan sorry teman-teman, ini hapus saja ininya. Kayak gini aja. Terus dolar lagi db. Nah db absensi underscore db ya. Tadi kita namanya adalah mahasiswa underscore baru. Oke, seperti itu ya. Ini huruf besar kecil pengaruh. Kalau misalkan foldernya dari awalnya besar, harus besar semua, kecil semua, besar kecil semua teman-teman ya. Perhatikan ya, kalau M-nya adalah besar, mahasiswa M-nya besar, itu pun depannya harus besar, terkait dengan foldernya dan juga dari sampai P-nya ya, dari SQL-nya seperti itu. Karena nanti itu akan sangat berpengaruh. Kalau nggak percaya, coba aja ya. Mana tahu saya bohong. Kalau kita nyoba itu jangan ragu-ragu ya.
saya pernah nyoba kok. Saya orangnya nggak percayaan ya, atau kita kategorikan saya ini orang yang ngeyel. Nggak bisa tuh, harus begini ya kan. Saya nggak peduli apa kata dosen, gas ya kan. Ternyata memang nggak bisa. Pernah bisa dipaksakan. Waktu itu adalah saya bikin tidak boleh spasi, saya pakai spasi kayak absensi spasi DB kan nggak boleh tuh, saya paksain ya. Karena bisa kok, bisa, oke bisa. Nggak lama begitu proses run itu ada aja masalahnya. Begitu dicek sama dosen saya kan lapor ya. Kenapa dia cek ya, karena saya lapor, kok Pak ini begini ya, teman-teman pada bisa begini. Begitu dicek, iya kamu dibilanginnya seperti ini, jangan spasi kan, seperti itu. Tapi akhirnya kita tahu gitu kan, oh iya ya, berarti ya memang nggak boleh spasi gitu kan. Tapi kalau misalkan kitanya nggak pernah nyoba gitu kan kita nggak tahu kan. Seperti itu ya teman-teman ya. DB database, titik koma lagi teman-teman. Cek koneksi ya. If buka kurung dolar con connect error nah, kurung kurawa oke. Die titik 2 koneksi gagal titik 2 dolar lagi teman-teman. connect underscore error lagi ya. titik koma oke ya, Ctrl S. Nah ini untuk koneksinya ya, untuk koneksinya. Jadi itu untuk koneksinya. Ini berarti untuk logoutnya belum ya, berarti logoutnya juga teman-teman. Oke, logout kita bikin file baru, file logout titik php enter. Oke, create file masih di file yang sama ya. Oke, kalau jadi orang IT itu saya sarankan buat teman-teman ya, jangan pernah bosan untuk bikin project ya. Jangan pernah bosan. Kalau bosan ya nanti teman-teman akan merasakan sendirilah. Apalagi liburnya belajar ininya codingnya kelamaan itu ya. Aduh ya. Kalau saya sih teman-teman ngeblank. Tapi kalau teman-teman ya mungkin nggak tahu ya, itu kan setiap orang kan beda-beda gitu. Jadi kalau saya pulang kerja kayak gini nih,
iseng-iseng bikin apa gitu kan, iseng-iseng aja project ya ala kadarnya lah ya teman-teman, jangan sampai ilmunya hilang aja kayak gitu. Kalau punya anak turunin ke anak. Titik koma enter, exit. Nah, dalam kurung. Nah, seperti ini. Ctrl S di save ya teman-teman ya. Oke. Setelah ini diapain? Di run. Coba kita run ya. Setelah Ctrl S kita run. Oke. Tadi localhost garis miring mahasiswa underscore baru index titik php. Nah, coba kita run. Wah, tidak bisa. Berarti kalau tidak bisa begini apa nih teman-teman? Sampai P-nya. Buka dulu sampai P-nya. Tuh di run ya, di open dulu. Nah, ini nih yang keroknya nih. Start. Nah, start lagi, teman-teman. Kenapa? Karena kan SQL-nya kan ada di sini. Ini saling berkaitan ya, teman-teman ya. Kalau ininya tidak di run, ya kan? Tidak bisa. Login dulu kita masuk. Nggak masuk, nggak masalah sih sebenarnya. Tapi minimal kita ini aja masuk dulu aja ya untuk mengetahui. Oke, sekarang sini coba reload. No phone request di server. Nah, kenapa nih teman-teman? Oke, kita cari dulu localhost mahasiswa underscore baru index titik php. Oke, apa ini teman-teman? Kita cek dulu di sini ya. Nih, dicek dari logout kan, koneksinya mahasiswa underscore baru, ini login. Nah, ini salah nih, mahasiswa underscore baru, Ctrl S ya. Terus menunya cek, kita coba run lagi. Apa nih teman-teman? Coba dicek di sini. Mahasiswa, bukan mahasiswa. Tuh, mahasiswa. Oke, mahasiswa. Oke, mahasiswa. Ctrl S ya. Oke, Ctrl S juga ya. Oke, coba running lagi. Kita run. Bismillah. Kok nggak bisa ini? Kenapa ini teman-teman? Nggak bisa ini. Kenapa nih teman-teman? Nih, mahasiswa nih. Coba ya. Mahasiswa localhost mahasiswa underscore baru enter. Nggak bisa juga. Localhost index. Oke teman-teman, ini kenapa ini salah ya? Kalau kita cek, coba ke folder dulu ya. Ke folder, ini kan kita ada di sampp ya. Kita lihat di htdoc.
Kita lihat file punya kita, ini benar masih sawah baru underscore. Nah, koneksi login tidak ada kata index di sini ya, berarti itu problemnya. Oke, berarti kita ganti jadi file aja ya, file. Kalau teman-teman nggak mau repot ini, bisa ke sini terus klik ini, copy paste ya. Oke, Ctrl V ya, http ya kan, seperti ini, klik enter seperti ini. Loh, salah teman-teman, harusnya dikasih file. Ini salah. Oke, ini Ctrl A, harusnya file garis miring ya, file C. Oke, huruf C nya besar, titik garis miring lagi sampai P garing htdoc ya, garing mahasiswa underscore baru. Oke, garing seperti ini ya, coba. Oke, seperti ini teman-teman ya. Parent directory, dashboard ya. Oke, seperti ini teman. Parent directory, img, modul tab, bottom masih berantakan ya. Nah, gimana supaya tampilannya adalah seperti ini nih teman-teman. Tadi kita ke ke home ya, supaya tampilannya seperti ini. Oke, set. Nah, gampang. Oke, tenang aja, nanti akan sampai seperti ini. Oke teman-teman, gimana ini ya mengatasi ini nih? Masih kayak begini aja ya, nggak berubah size. Oke, sekarang kita coba cara lain ya. Kita coba ke sini, ke ini kan ada menu, ada apa, ada login, logout, koneksi menu ya. Oke, coba kita ke sini, kita buat file baru, ketik namanya index.php ya, enter. Oke, index.php, enter. Oke, kita ke login, kita copy paste untuk Ctrl A, Ctrl C, kita masukin ke indeks semua, Ctrl V, Ctrl S ya. Ini yang login kita hapus, spread ya, kita hapus, kita cek di sini. Oke, login kita hapus ya, koneksi, logout, menu, indeks. Oke, kita masuk ke sini, ke Google, coba kita refresh. Oke teman-teman, berhasil ya. Oke, coba kita masuk ke namanya Moody ya. Passwordnya 1 2 3 4 5 6 misalnya. Nggak bisa ya, nggak bisa.
Oke, kita mundur lagi, mudi 1 2 3. Oke, kita belum bikin password hashnya. Nanti kita bikin password hash ya. Nanti localhost mahasiswa baru proses login, jangan proses login ya, kita ke hash titik php kayak gitu. Nanti saya bikinkan ya. Sorry localhost hash titik php ya. Nanti saya buatkan ya. Saya agak lupa ingat, coba saya akalin dulu ya teman-teman ya. Nanti kita bikin password hashnya. Yang jelas nanti kita masukin ke sini nih password hashnya nih ya. Oke teman-teman, sekiranya itu aja ya. Nanti kita lanjut lagi. Yang jelas tampilannya sudah mana tadi? Nah, tampilannya sudah kayak begini dulu. Nanti gimana kita akalin cara masuknya ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.